Saat ini sudah ada beberapa tim yang memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Di antara tim itu adalah tuan rumah Qatar, Australia, Iran, Irak, dan Arab Saudi. Sisanya masih ada 17 tim yang bakal mati-matian memperebutkan 11 tiket sisa untuk lolos ke babak selanjutnya. Salah satu tim tersebut adalah Indonesia. Sayangnya skuad Garuda harus melawan Jepang di pertandingan terakhir, sehingga kondisi itu membuat peluang untuk lolos makin kecil. Namun tunggu dulu, karena nasib Indonesia ternyata juga tergantung dengan grup lain jika nantinya kalah saat melawan Jepang. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, kemenangan Indonesia saat melawan Vietnam membuat mereka berpeluang lolos ke babak 16 besar. Jika ingin pasti, Indonesia harus menang melawan Jepang, atau paling tidak menahan seri tim asal Asia Timur tersebut. Namun sayangnya, Jepang saat ini menjelma menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat sulit dikalahkan. Dan jarak peringkatnya dengan Indonesia terhitung sangat jauh, sehingga dapat dipastikan Indonesia akan kalah saat melawan pasukan Hajime Moriyasu tersebut. Hal itu ditambah saat Jepang bakal mencari pelampiasan usai di pertandingan terakhir dikalahkan oleh Irak. Jassim on the ball here, centers it nicely. Suzuki parries it into the path of Ayman Hussein, and the man who came off the bench to score last time out starts today and starts with a bang, his second goal of the competition. Namun bola tetaplah bundar, sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa saja Jepang tampil underperform, sementara timnas Indonesia secara mengejutkan mampu tampil baik dengan terus disiplin menjaga area pertahanan. Tapi kemungkinan itu tetaplah kecil, sehingga kita pasrah saja jika Indonesia kira kalah saat melawan juara Asia sebanyak 4 kali tersebut. Jika Indonesia kalah, maka nasib mereka bakal ditentukan oleh hasil di grup lain untuk memastikan lolos ke babak 16 besar atau tidak. Dan untuk saat ini peluang untuk lolos masihlah ada, karena Indonesia berada di urutan kedua tim peringkat 3 terbaik. Marcelino dan kawan-kawan hanya kalah dengan Bahrain yang di laga terakhir mampu mengalahkan Malaysia. Indonesia kalah dalam hal sportivitas karena sudah mengumpulkan 4 kartu kuning, sementara Bahrain baru 3 kartu kuning. Kini semua grup sudah memainkan 2 pertandingan, dan hari ini sudah mulai memainkan matchday terakhir. Pertandingan inilah yang bisa menjadi penentu Indonesia, apakah bisa lolos atau tidak. Harapan besar itu akan terjadi di grup A sampai grup C. Di grup A ada 2 skenario yang minimal salah satunya harus terjadi. Skenario pertama adalah Cina harus kalah saat melawan Qatar, sementara Tajikistan dan Lebanon minimal harus berakhir seri. Jika salah satu skenario itu terjadi, maka grup A tidak akan mengirimkan tim peringkat 3 terbaik. Sementara di grup B juga ada 2 skenario. Skenario pertama adalah Suriah gagal meraih kemenangan saat melawan India. Dan skenario kedua adalah India bisa menang, asalkan menangnya tidak lebih dari 3 gol. Jika salah satu skenario itu terjadi, maka peringkat 3 terbaik di grup B masih belum cukup menggusur Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik di grup D. Beralih di grup C. Grup ini akan ada 1 skenario, dan skenario itu adalah Palestina harus bermain imbang saat melawan Hong Kong. Jika skenario itu terjadi, maka grup C tidak akan mengirimkan peringkat 3 terbaik. Namun untuk hal ini tampaknya akan sangat sulit, karena kedua tim pasti yang mengincar kemenangan untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Lanjut di grup lain, yakni grup E, tampaknya akan sangat berat. Karena untuk saat ini, peringkat terbaik dipegang oleh Bahrain yang sudah mengumpulkan 3 poin.
Di laga terakhir, Bahrain akan melawan Jordania yang relatif sudah aman karena hampir dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Dan terakhir di grup F, grup ini juga bisa menguntungkan Indonesia jika di pertandingan terakhir, Oman gagal meraih kemenangan saat melawan Kirgistan. Itu tadi adalah beberapa skenario yang bisa membuat Indonesia lolos ke babak 16 besar. Skenario itu tidak dihitung dengan hasil pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Jadi misalkan Indonesia kalah, mereka tetap memiliki peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya. Sehingga mari kita doakan saja apapun yang terbaik untuk Indonesia, agar target lolos ke babak 16 besar Piala Asia bisa terwujud.